lagi di Imo si Jurnalis Muda, channel yang paling membagongkan pokoknya. Bang Imo lagi jalan-jalan, tiba-tiba kok baik umbul-umbul bendera-bendera, ternyata ada acara deklarasi DPD mana nih? Oh ini DPD GMPK. Kelewatan tuh kan, kameramen nggak bilangin sih kalau kelewatan, biasa kan kameramen emang. Oh silo ya, silo. Ini biasanya Bang Imo nih Bang Bedul. Tapi itu kali ini nih ada konten yang namanya The Launching. The Launching itu ada kegiatan-kegiatan yang akan kita liput, kita ambil, kita datangin, kita acak-acak. Apa sih itu? GMPK Kota Tangerang Selatan. Mesti kita cari tuh yang punya hajat. Tanya-tanya, yuk kita masuk aja, yuk masuk. GMPK nih, kita masuk tuh. Kameramen, banyak banget caranya. Orang-orangnya banyak banget. Tuh. Gokil. Kasih tuh. Selamat siang Bang. Pengen tahu yang punya acara ini mana? Gua mau tanya-tanya. Masalah orang, hah? Ada di dalam? Iya, langsung dalam aja. Langsung ke dalam aja ya? Iya, langsung dalam aja. Lu kerja nggak di sini? Ini lagi bekerja. Oh, lagi kerja ya? Kita ke dalam aja, ke kamera. Thank you Bang. Ya. Kameramen tuh. Ada, kita tarik satu orang berjas merah. Ini yang punya hajat nih. Namanya siapa nih Bang? Kevin? Ya. Kayaknya nyasar gue kesini kayaknya. Tau-tau ada umbul-umbul GMPK. Apa sih GMPK? Apalagi udah ada deklarasi DPD. Waduh, ini politik banget kayaknya. Kalau untuk politik sih pastinya enggak. Oh enggak? Yang bener nih. Tapi kalau abang tadi masuk udah lihat umbul-umbul, itu adalah satu perjuangan teman-teman gerakan itu. Lah teman-teman mahasiswa dan teman-teman pelajar. Bahwasanya teman-teman mahasiswa itu pengen apa kepanjangannya GMPK? Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Wah, mahasiswanya ada? Ups. Mahasiswa. Terus? Kalau Abang sebagai apa ya di GMPK? Kalau di GMPK saya dipercayakan dari DPP sebagai ketua DPD. Ketua DPD Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Waduh, ini saya melihat nih audiens bisa banyak, Abang bisa mengundang semua cuma mau lihat deklarasinya Abang nih. Ini sebelum kita ada diskusi-diskusi juga Bang sama teman-teman. Diskusi juga. Diskusi juga. Maka yang hadir di sini mungkin sistem penggadiran kita udah berjalan, akan terlibat juga teman-teman semua. Oh gitu. Kuliah atau masih kuliah atau udah lulus? Kalau saya kuliah di mana tuh? Universitas Pamulang, dan teman-teman yang tergabung dalam GMPK ini ada pelajar, ada dari Unpam, UIN sama UMJ. Oh, jadi ada pelajar juga? Ada pelajar juga. Pelajar apa? SMA, SMP? SMA. Oh, SMA. SMK juga, STM. Oh, Enggak, STM, SMA. STM. Untuk sekarang baru SMA kita. Oh, STM nggak ya? Takut kali ya? Bukan STM. STM. Untuk acara ini setelah deklarasi ada apa aja sih? Setelah deklarasi ini kita ada diskusi. Pembicara ada berapa orang nih dan siapa dia? Ketua harian DPP sendiri yaitu Bapak Wilfridus Yosebit. Ketua hariannya? Ya, dari DPP. Ketua harian dari pusatnya berarti? Yang DPD. Kalau yang kedua Bapak Efrizal. Salah satu dosen di Sutomo. Dan UNAS juga. Tapi kita belum ketinggalan kan untuk diskusinya kan? Belum dong, Bang. Wah, belum nih. Beruntung nih kita datang. Abang itu selalu datang tepat waktu. Wah, tepat waktu. Ya kayak ini bakaran dong. Siap. Karena Bang kalau mau sibuk siap. Kalau mau sibuk lanjutkan aja. Kesimpulan. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi logis, kemerdekaan adalah usaha mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa
melalui pembangunan harus ditopang oleh ketangguhan seluruh masyarakat. Mahasiswa dan pelajar Indonesia sebagai anasir aktivitas akademik merupakan ahli waris, penerus, dan penyewatan kristalisasi cita-cita dan nilai luhur bangsa. Jadi GMPK itu adalah organisasi mahasiswa yang akronimnya atau kepanjangan adalah Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Ini lahir atas kegelisahan, atas kegalauan, situasi kekinian bangsa dan negara. Reformasi itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Penghapusan KKN itu adalah subordinat dari reformasi. Dan yang berikut adalah penghapusan batasan kekuasaan. Jadi apresiasi buat teman-teman ini yang siang hari ini hadir. Teman-teman adalah bagian dari GMPK. Ketika kehadiran teman-teman pada siang hari di tempat ini, teman-teman sudah mengubahkan waktunya. Ternyata nggak anak kampus doang, ada anak sekolah juga. Teman-teman sudah mengorbankan spiritnya, dan teman-teman sudah merelakan semangat juangnya untuk berjuang bersama-sama GMPK. Maka Anda telah akan menjadi dan mewujudkan bahwa 1945 pada waktu itu generasi Indonesia emas, ternyata Anda telah berlari begitu cepat. Tadi saya lihat tema ini, saya berpikir, ini orang-orang hebat ini, orang-orang hebat. Di tahun 2021 mereka sudah berpikir di tahun 2045, berpikir soal futuristik, untuk berpikir tentang masa depan. Anda harus berlari lebih cepat dari orang lain. Jika mereka berlari 10 km, maka cara berpikir Anda harus berlari 25 km. Yang panitia GMPK jalan audiens pada itu di sana tidak ada. Mantap, sangat fokus menyaksikan mengarah dari ketua harian GMPK. Kita kembali ke zaman-zaman pergerakan. Pergerakan GMPK ini harus adaptif. Pergerakan GMPK ini harus, kader-kader GMPK ini tidak boleh terbawa arus isu yang diciptakan. GMPK Kota Tangsel itu harus menjadi kreator isu, harus menjadi pencipta isu. Jika kader GMPK menjadi penari latar dalam sebuah panggung yang diciptakan orang lain, Anda gagal sebagai kader GMPK. Suara hati bukanlah suara Tuhan, tetapi suara hati adalah suara yang membuat Anda berpikir lebih kritis sehingga melampaui cara berpikir manusia-manusia yang normal. Maka di dalam GMPK ini harus melahirkan orang-orang gila, gila dalam berpikir dan gila dalam bertindak. Saya akan membacakan CV pada pemateri pertama, yaitu Pak Efriza, yang masuk di dalam kategori nanti yang membangun Indonesia untuk menjadi maju, atau Indonesia ini nantinya menjadi adidaya. Harapan dari pemerintah maupun semua orang adalah kawan-kawan, kedepannya itu isinya anak-anak muda, kalau perlu di parlemen, baik di parlemen maupun di kementerian. Dan anak-anak muda bukan lagi sebagai staf Dewan Pertimbangan Presiden. Dia bukan hanya untuk memberikan input kepada pemerintah, tapi harus membuat output. GMPK ini sekedar sebuah wadah untuk menghimpun, mengakomodir, membentuk, mendidik, dan mengarahkan kawan-kawan muda ini. Jika pada waktunya nanti dibutuhkan kelompok-kelompok muda dengan berbagai macam spesifikasi latar belakang ilmu dan pengalaman, kita itu gak kaget karena kita sudah menyiapkan diri. Maka inilah kawan-kawan muda yang saya kira harus menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan diri. SDM yang handal, sumber daya manusia, tadi disebut soal. Kita mau datengin nih ke audiensnya, kita testimoni sedikit dah, ya nggak, yuk, kita cari yang mana orangnya. Bener-bener gue udah nyari yang cewek,
yang itu deh, yang itu. Halo siang kakak-kakak, ini dari channel Emosi Jurnalis Muda. Coba mau pengen nanya testi sedikit dong di acara ini. Ini antusias datang ke sini atas undangan atau inisiatif sendiri sebenarnya? Oh, undangan dari GPK. Kalau tadi kakak apa? Dari udah lulus ya? Kalau saya dulu masih kuliah? Di mana? Unpam sini dong? Iya. Wah dekat ternyata. Ini semua Unpam? Iya. Unpam. Di jurusan apa nih? Oh di hukum. Oh senang di hukum ternyata. PA. Terus yang lain? Ekonomi. Akuntansi. Terus? Komputer. IT. Tapi kok bisa datang bareng deh? Kan beda fakultas biasanya. Tempat tingkat. Oh satu kosan. Iya. Kosannya di mana? Dah pasti lu tahu lu bakal nanya tuh kosannya di mana. Minum kopi. Oh dia pertama. Waduh, bertahun udah di karpet merah tuh sob. Oh my god. Kalian mengerti nggak sih apa yang akan diselenggarakan mengenai deklarasi? Belum ada di Kota Tangsel. Oh gitu, nih pastinya belum ada di Kota Tangsel. Ya udah deh. Ini siapa sih namanya? Natalia. Siapa? Natalia. Natalia ini? Rosalina ini? Natalia. Hah? Natalia. Kok ngikutin sih? Oh, sama namanya ini? Anita. Anita? Yunita? Yudita? Panggil Yudi? Oh, kita makasih banyak kali ini ya, anak Unpam. Salam buat semua teman-teman anak Unpam ya. Oke, yang udah lulus sama yang belum lulus. Yuk kita cari lagi ya guys ya. Brother and sister, yuk. Halo brother and sister, boleh ganggu makan siangnya sedikit dong sebentar aja. Nih Bang Imo dari channel Emosi Jurnalis Muda mau nanya sedikit soal acara ini. Diundang atau inisiatif? Diundang. Jadi atas undangan dari yang salah satu pengurus yang di GMPK ya. Oke. Kalau kalian ini apa kuliah, kerja atau apa? Kuliah. Kuliah di Universitas Pamulang. Pamulang semua? Iya. Jurusannya beda-beda? Beda-beda. Wah dari mana aja nih? Manajemen. Manajemen? Akuntansi? Iya, akuntansi sama manajemen. Ini apa? Pajak. Aduh, yang sekarang ini lagi pajak. Nanti yang pajak. Terus? Manajemen. Kalau ini? Tadi? Akuntansi ini? Akuntansi. Akuntansi juga. Tapi kok kalian bisa gabung datang ke sini? Beda biasa kok beda-beda fakultas nih. Agak ini. Kurang dekat. Oh, daerah mana tuh? Dari NTT, Flores. Oh, Flores tuh perjalanan berapa jam tuh kameramen? 2 jam. Dari sini ke pesan Grab apa Gojek kita ke sini ya? Goblok. Tahu sih kalau ada deklarasi ini di daerah Tangsel. Taunya dari kakak yang Tangsel. Oh gitu. Tadi itu. Mau jadi aktivis? Masih mau turun ke jalan, mau turun BBM itu enggak ya? Ini semester baru udah mau akhir apa gimana? Belum, masih pertengahan. Dengan baru semester 3. Baru semester 3? Wah, lagi anget-anget. Ya udah deh, makasih banget ya. Udah ganggu nih. Jangan lupa subscribe Emosi Jurnalis Muda. Bilang. Ya. Kemana nih? Padahal politik itu riang gembira. Politik itu tentang bagaimana kita membaca situasi perumusan dan kontrol sosial ada di mana? Di anak muda. Mau ikutan turun? Yuk, kita turun begitu, jangan kalah dong. Kita turun.
panitia pun juga ikut joget juga. Keren, pokoknya keren. Ketuanya kita, ketuanya. Ketua panitia kita. Ketua panitia ikut joget, Mas. Ikuti GMPK. Ada yang mabok. Setelah diskusi tadi tuh, kita tarik narasumbernya dari sebelah kiri. Bang Imbo siapa? Ebit. Bung Ebit. Bung Ebit, nama lengkapnya dong, coba. Wilfried Sebit. Bang Ebit aja. Bang Ebit. Bang Ebit ini sebagai apa nih? Tadi Ketua Harian GMPK. Ketua Harian GMPK. Dan selalu di sebelah kanan Bang Imo nih. Efriza di sebagai apa? Dosen saya, narasumber. Pak dosen, sob. Kok ngomong hati-hati, sob. Pak dosen. Dikit handphone. Belajar. Dosen soalnya. Kita mulai dari yang berjas merah. Wah, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Bang Ebit, saya panggil Bang aja ya, karena saya itu Bang. Siap. Bang Ebit, ini seperti apa sih untuk terjun ke dunia politik atau gimana? Oke, jadi gini, GMPK itu kan sebenarnya wadah organisasi pengkaderan. Akronimnya itu Gerakan Mahasiswa Belajar Kebangsaan. Oh ya. Jadi itu organisasi yang mewadahi kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar untuk digodok menjadi kader-kader bangsa yang berintelektual. Jadi anak muda yang punya semangat intelektualitas akan digodok di sini. Dengan wawasan kebangsaan yang utuh, komprehensif. Ini sangat positif juga ya. Kaum aktivis adalah sebuah kekayaan dan sebuah kaum intelektual adalah sebuah keagungan. Keren, tadi Bang Imo nyimak tadi soalnya kutipannya. Itu kutipan dari mana Bang? Itu bahasa yang saya kira itu spontan keluar karena memang saya menghidupi itu. Oh gitu. Gue sih hidupin soal hal-hal yang berkaitan dengan intelektualitas, lalu teman-teman mahasiswa untuk melakukan gerakan konsolidasi ketika menyikapi situasi ketidakadilan. Gitu ya. Ini mungkin background dari kuliah mana sih, Bang? Saya kalau ditanya background, saya filsafat. Filsafat. Ya? Saya dari filsafat Tirarkara, itu background S1-nya. Sementara ini ngambil S2 di ekonomi politik UNAS. Ini sahabat baik saya. Oh, ini sahabatnya. Satu kampus ya. Boleh nanti Bang Ebit kita tandem sama Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung ya. No, God, please, no. Kita beralih nih ke sahabatnya nih. Biar nggak baper tanyain. Pak dosen sama Pak dosen aja. Iya. Memotivasi mahasiswa terjun di rancah politik. Mungkin itu gimana sih ke para mahasiswanya? Yang jelas bahwa politik itu suka tidak suka, mau tidak mau, menghidupi dan ada di kehidupan kita. Jadi apapun yang mau kita lakukan sebagai anak muda, kita merasa tidak terpanggil, yang malah terjadi adalah perpolitikan di Indonesia atau di kedepannya itu. Ini dibutuhkan panggilan untuk anak muda.
Dan anak muda ini memang kontrol sosial, dan anak muda ini agen perubahannya, dan anak muda ini adalah pilar pentingnya bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah bahwa mereka diawasi. Jadi perumusan kebijakan itu tidak bisa semena-mena. Dosen tuh kalau udah ngomong sistematis. Tapi seperti dengan temanya pemberdayaan generasi muda dan memperkokoh ketahanan tahun 2045 ini ada hubungan dengan GMPK. T-nya tuh ada pelajar. Apakah ada politik di dalam lingkungan pelajar? Saat ini kita lihat kemarin ketika RKUHP yang lalu yang sempat ditarik oleh Pak Presiden, itu jelas-jelas turun pelajar, mahasiswa pun turun. Apakah bisa kalau untuk memberikan ilmu politik dikemas dengan hal menarik sehingga kaum muda nih, wah oke juga nih terjun ke politik ini, sebenarnya bisa nggak seperti itu? Bisa, dengan cara kita membawa politik itu menjadi riang gembira, dengan cara mengedukasi mereka dengan sesuatu hal yang baik. Seperti contoh, era sekarang ini anak muda, ketika demo saja sudah mulai, demonya skincare mahal nih, kritik, kemudian dari musik juga lucu-lucu kan, tidak lagi hal yang menakutkan. Karena eranya menakutkan itu eranya orang-orang tua yang menggunakan diksi perang, kalau tegang-tegang mukanya. Iya, perang Badar, perang segala macam. Kalau anak muda, eranya adalah era untuk mengedukasi dengan riang gembira. Kita bilang bahwa misalnya, udahlah daripada membuat keputusan, membuat undang-undang tidak jelas, lebih baik ikut aja, udah kami gantikan gitu loh. Bang Imo tuh dulu pernah main politik juga tuh, Pak dosen, main di politik monopoli maksudnya. Monopoli kan juga politik juga kan gitu ya. Ini buat Pak Presiden, Pak Presiden calon. Kalau pejabat nantinya nih, ya kan, motivasi tadi tuh sangat membangun banget, menggembar-gembar tuh, kayak memberikan pidatonya itu memang jiwa aktivis seperti itu tuh gimana? Saya kira gini, aktivis itu kan panggilan yang sangat luhur ya, mulia ya. Karena hari-hari hidupnya itu ya sederhana. Aktif itu orang yang selalu mengaktifkan diri dalam berbagai macam kegiatan. Jangan pasif berarti ya? Ya jangan pasif, karena ya, kalau pasif mungkin pasifis kali ya. Iya. Jadi karena dia saking aktifnya maka disebut aktivis. Tetapi aktivis yang dengan pedoman yang jelas. Dia menanggapi soal realitas sosial, ekonomi, politik, lalu kemudian edukasi politik. Tadi ke sahabat saya Bung Evrica mengatakan bahwa pendidikan politik itu kan sesuatu yang keseharian. Artinya teman-teman pelajar sekalipun pelajar SMA, mereka perlu diberi edukasi tentang bagaimana politik yang beretika, politik dengan mengedepankan nilai-nilai moral. Hilangnya rasa politik kita hari ini adalah politik yang tidak mengedepankan nilai dan etika. Sehingga kemudian kadang kita merasa, kok politisi saya ini kok jadi busuk begini sih? Padahal representasi politisi yang sesungguhnya adalah politisi yang mengedepankan soal nilai etika lalu berjuang untuk kepentingan masyarakat umum atau pro bonum comune, untuk kebaikan masyarakat umum. Bang Epit juga mengajar kita untuk menjadi pelari, yaitu untuk berlari lebih cepat, menempuh untuk 2045 nanti. Ya. Ini gimana sih Bang? Karena saya melihat kalau YouTuber sudah ada di depan panggung, ya kita harus bicara soal ini. Kalau nggak kan bahaya juga nih, karena panggung kita diambil. YouTuber ini kan adalah orang-orang yang punya kemampuan hebat, yang memberikan edukasi publik kepada masyarakat. Lalu saya kira YouTuber ini juga salah satu boleh dibilang instrumen dalam membangun bangsa dan negara, memberikan pencerahan dan pendidikan dalam berbagai hal. Tidak hanya pendidikan politik, pendidikan soal nilai dan etika, pendidikan soal budaya. Politik itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Jadi kalau Bung Evrica mengatakan bahwa politik itu harus dihayati sebagai sebuah sukacita. Politik harus dihidupin dengan cara yang gembira gitu. Banyak orang yang bergabung seperti pesta lah. Politik itu pesta sebenarnya. Pesta politik ya. Apalagi nanti pesta di 2024. Itu aneh itu. Pesta itu dulu pesta ya. Saya minta banget sama Pak dosen, Bang Epit mungkin closing statementnya seperti apa, dan juga Bang Epit seperti apa. Mungkin dari Pak dosennya dulu. Saya malah menantang Bang Epit. Kalau bisa GMPK ini pertama, Kabupaten Indonesia luas, kotanya luas.
harus ada di kabupaten kota yang begitu banyak di Indonesia. Yang kedua, gerakan ini harus nyata dalam arti dia harus merangkul pelajar, merangkul mahasiswa, dan isunya jangan hanya tentang parlemen atau istana, tapi juga bagaimana isu pendidikan dibawa, bagaimana isu kesejahteraan dibawa, dan edukasi terhadap kesadaran mereka juga harus dibawa. Jadi ini adalah tantangan, jangan sampai terbentuk di momen pemilu orang menganggap bahwa ini hanya sekedar ada apa di balik itu, mau kepentingan pemilu kan? Nah, kalau bisa ini menjadi motor baru, penggerak baru dari organisasi pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau perlu turun ke jalan itu seragamnya merah semua. Iya, mantap. Bang, diminta Bang turun ke jalan semua. Ya ini Bang. Besok gua turun ini kalau begini. Besok gua turun merah semua nih gua buat Indonesia nih. Bener emang gimana konsistennya Bang? Kalau gua paling penting adalah ini anak-anak muda hebat ini harus menjadi agen perubahan dengan mengedepankan soal intelektualitas. Itu yang pertama. Jadi pengetahuan itu harus menjadi kunci utama. Kader GMPK itu harus berbeda dari kader organisasi-organisasi lain. Yang menjadi pembeda adalah dia punya intelektual yang mumpuni, sehingga pada waktunya nanti katakan saja kita bicara soal Indonesia Emas. Secara SDM udah siap. Wih, ya udah siap dong. Siap, ya. Jadi bukan hanya soal mimpi tentang 2045, tetapi mereka sudah menjahit mimpi itu sejak di 2021. Mantap, jahit ya. Terima kasih juga Pak dosen, Bang Efriza dan Bang Ebit. Namanya susah banget nama lengkapnya. Panggil aja Bang Ebit. Ya udah. Ini acara untuk GMPK Tangerang Selatan ya, biar makin gocer streset.